Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, pemirsa Islamic Corner dimanapun Anda berada, tidak terasa perputaran waktu dalam tahun Hijriyah kini telah memasuki salah satu bulan yang diagungkan dan mempunyai kelebihan tersendiri di dalam kalender Islam, yaitu bulan Sya'ban. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sya'banu syahri wa ramadhanu syahrullah, Sya'banul mutahhir wa ramadhanul mukaffir." Sya'ban adalah bulanku, Ramadan adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulan yang menyucikan, dan Ramadan adalah bulan penghapusan dosa. Hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Dinamakan dengan Sya'ban karena dalam bulan ini terpancar bercabang-cabang kebaikan yang banyak bagi bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian mengapa bulan Sya'ban dinamakan dengan Sya'ban? Karena dalam bulan Sya'ban bercabang-cabang kebaikan yang banyak bagi bulan Ramadan." Dalam pendapat lain, Ibnu Manzur mengutip perkataan Sa'lab yang mengatakan bahwa sebahagian ulama berpendapat bulan tersebut dinamakan dengan Sya'ban karena ia sya'ab, artinya zahir atau menonjol di antara dua bulan, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Telah menjadi suatu tradisi ketika memasuki bulan Sya'ban, masyarakat muslim di Indonesia khususnya mempersiapkan diri dalam upaya meningkatkan amal ibadahnya, seolah-olah bulan Sya'ban menjadi fase pemanasan dalam beribadah untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, mulai dari rutinitas puasa sunat semenjak awal Sya'ban hingga pelaksanaan sholat tasbih dan yasinan pada malam pertengahan bulan, yaitu nisfu Sya'ban. Karena itu, pemahaman kembali pada tradisi yang tidak terlepas dari anjuran agama ini merupakan suatu keniscayaan, dan tentu saja menyikapinya pun harus secara arif dan bijaksana. Sahabat muslim, dalam video ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui menyangkut tentang keutamaan dan kelebihan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban mengandung nilai keagungan yang tinggi dalam sistem penanggalan tahun Islam, baik dalam perputaran sejarah maupun esensi nilai ibadah yang terkandung di dalamnya. Indikasinya bisa kita telisik sedikit dari beberapa hal berikut ini. Yang pertama, di dalam bulan Sya'ban atau bertepatan pada 15 Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Baitullah. Kemudian yang kedua, dalam bulan Sya'ban Allah menurunkan ayat perintah bersolawat kepada Rasulullah SAW, yaitu "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Yang ketiga, bulan Sya'ban adalah bulan di mana Nabi SAW paling banyak melakukan puasa. Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan, adalah Rasulullah SAW berpuasa sehingga kami mengatakan bahwa beliau tidak berbuka, dan beliau berbuka hingga kami mengatakan bahwa beliau tidak berpuasa. Dan tidak pernah sama sekali saya melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa sebulan kecuali Ramadan, dan tidak pernah saya melihat beliau lebih banyak berpuasa dalam sebulan yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang keempat, bulan Sya'ban merupakan bulan diangkatnya amal manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis, Nabi SAW bersabda dari Usamah bin Zaid, beliau berkata, "Saya berkata, ya Rasulullah, saya melihat engkau berpuasa dalam sebulan yang tidak saya lihat engkau berpuasa seperti demikian dalam bulan yang lain." Lalu Rasul pun berkata, "Bulan yang mana?" Lalu Usamah pun berkata, "Bulan Sya'ban." Rasul menjawab, "Bulan Sya'ban adalah bulan antara Rajab dan Ramadan yang banyak manusia lalai darinya. Dalam bulan Sya'ban diangkat amalan manusia,
maka aku cintai diangkatkan amalanku, aku di dalam keadaan berpuasa. Saya berkata, saya melihat engkau berpuasa hari Senin dan Kamis dan tidak engkau tinggalkan keduanya. Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya amalan hamba diangkat dalam kedua hari tersebut, maka aku cintai tidak diangkatkan amalanku kecuali sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menerangkan bahwa banyak manusia yang lengah di bulan Sya'ban karena sibuk dan merasa cukup dengan 2 bulan mulia yang mengapit bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Melakukan ibadah pada waktu orang lain lalai memiliki kelebihan tersendiri sebagaimana yang telah diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian sahabat muslim, salah satu keistimewaan bulan Sya'ban adalah adanya malam nisfu Sya'ban yang merupakan malam termulia setelah malam Lailatul Qadar. Sebahagian ulama mengatakan bahwa kemuliaan bulan Rajab terletak pada 10 awalnya, bulan Sya'ban terletak pada 10 yang kedua, dan bulan Ramadan terletak pada 10 yang terakhir. Kelompok yang pertama sekali membesarkan malam nisfu Sya'ban dengan rutinitas ibadah yang lebih banyak dibandingkan dengan malam-malam sebelumnya adalah para tabi'in dari negeri Syam seperti Imam Khalid bin Ma'dan, Imam Makhul, Imam Luqman bin Amir, dan lain sebagainya. Sebagian dari mereka menghidupkan malam nisfu Sya'ban secara berjamaah di masjid dengan memakai pakaian yang bagus. Ketika hal ini menyebar, para ulama menanggapinya dan berbeda pendapat. Sebagian ulama menerimanya seperti ulama negeri Basrah dan lainnya, sedangkan sebahagian ulama Mekah seperti Imam Atta dan Imam Ibnu Abi Malikah serta fuqaha Madinah mengingkarinya. Imam Ishaq Rahawih berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah bid'ah, sedangkan Imam Auza'i menganggap makruh menghidupkannya secara berjamaah, tetapi tidak makruh apabila dilakukan secara sendiri-sendiri. Malam nisfu Sya'ban dapat dikategorikan sebagai salah satu malam yang baik untuk beribadah dan berdoa karena adanya keumuman dalil di mana setiap malam ada satu malam yang mustajabah doa. Rasulullah SAW bersabda, dari Jabir, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW berkata, dalam setiap malam terdapat satu malam yang tidak ada hamba muslim berbetulan dengannya, di mana ia meminta kebaikan kepada Allah, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaannya, dan hal tersebut ada pada setiap malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam menunjuki kemuliaan malam nisfu Sya'ban, para ulama menyebutkan beberapa nama bagi malam tersebut, sebagaimana perkataan sebahagian ulama dalam satu kaidah, kasratul asma tadullu ala syarfil musamma, yaitu banyaknya nama menunjukkan kemuliaan zat dari yang empunya nama tersebut. Imam Ahmad bin Ismail bin Yusuf At-Taliqani menyebutkan nama-nama malam nisfu Sya'ban mencapai hingga 22 nama. Di antaranya, yang pertama Lailatul Barakah, artinya malam keberkahan atau malam bertambahnya keberkahan. Yang kedua Lailatul Qasamah wa Takdir, karena Allah menunaikan satu urusan yang besar pada malam tersebut. Yang ketiga Lailatul Takfir, malam penghapusan, karena malam tersebut menghapus dosa. Yang keempat Lailatul Ijabah, malam pengabulan doa, karena riwayat dari Ibnu Umar bahwa malam tersebut doa hamba tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima Lailatul Hayat, malam kehidupan, karena hadis riwayat Ishaq bahwa malaikat maut pada malam tersebut tidak mencabut nyawa seseorang antara maghrib dan isya, karena ia menerima buku amalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat yang lain mengatakan karena Allah tidak akan mematikan hati orang yang menghidupkan malam tersebut. Yang keenam Lailatul Idil Malaikah, yaitu malam hari raya malaikat, karena malaikat juga memiliki dua malam hari raya seperti umat Islam, yaitu Aidil Fitri dan Aidul Adha. Malaikat pun memiliki dua hari raya, yaitu malam nisfu Sya'ban dan malam Qadar, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Abdullah Thahir bin Muhammad
bin Ahmad Al-Haddad dalam kitabnya Uyun Al-Majalis. Yang ketujuh, Lailatul Syafa'ah atau malam syafaat. Karena diriwayatkan dari Aisyah bahwa ketika Rasulullah SAW salat pada malam tersebut, turunlah malaikat Jibril dan berkata pada Rasulullah, Allah telah membebaskan setengah dari umat engkau dari api neraka. Yang kedelapan, Lailatul Bara'ah, artinya malam kelepasan, karena pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala menuliskan kelepasan orang-orang mukmin dari api neraka. Yang kesembilan, Lailatul Jaizah atau malam ganjaran, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada surga untuk berhias bagi orang yang beriman sebagai balasan amal mereka. Yang ke-10, Lailatul Nasakh, malam penulisan, karena ada riwayat dari Atha bin Yasar yang mengatakan bahwa pada malam nisfu Sya'ban malaikat mau menuliskan orang yang meninggal dari Sya'ban ini hingga Sya'ban tahun depan. Yang ke-11, Lailatul Itqi minan nar, yaitu malam kemerdekaan dari api neraka, karena pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala memerdekakan banyak hambanya dari api neraka. Yang ke-12, Lailatul Rujhan, yaitu malam keunggulan. Yang ke-13, Lailatul Ta'zim. Yang ke-14, Lailatul Qadar atau malam ketentuan. Yang ke-15, Lailatul Ghufran, artinya malam pengampunan. 16, Lailatul Rahmat, yaitu malam rahmat. Yang ke-17, Lailatul Shaq, yaitu malam buku catatan, dan lain-lain seterusnya. Nah, sahabat muslim, inilah sekilas penjelasan tentang kelebihan dan keutamaan bulan Sya'ban. Insyaallah dalam video selanjutnya kita akan membahas tentang amalan-amalan apa saja yang dianjurkan di dalam bulan Sya'ban. Tetap ikuti channel ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe agar channel ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.